Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Bila Andini. Saya Endang Nugraha Kaban. Saya Idwar Hakim Kausar. Saya Jubran Murtada. dan saya Khoirunisa Kusmana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dampak positif dan negatif IPTEK dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan. Pengertian IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Pengertian ketahanan dan keamanan. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung, membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dampak positif. Dampak positif yang dapat dirasa akibat kemajuan IPTEK di bidang pertahanan dan keamanan negara antara lain: 1. Dari sisi komandan, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 2. Dari sisi pasukan, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. 3. Meningkatkan kualitas pemilihan strategi dengan decision support system. 4. Peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. 5. Pengerolehan personil militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. 6. Dengan penguasaan pengetahuan yang disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi, musuh dapat dibuat berteguh lutut melalui sarana yang berupa teknologi komputer. 7. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. 8. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. 9. Mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. 10. Banyaknya alat atau produk dari pengembangan IPTEK yang dapat membantu penegak hukum dan mengurangi tingkat kejahatan. 11. Penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dengan tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. 12. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, masyarakat dengan mudah dapat mengakses tentang hukum dan produk hukum yang ada di negara. 13. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 14. Meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. 15. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi dapat menyebabkan sampainya berita dengan cepat dan dilakukan secara efisien dan nyaman. Dampak negatif. Adapun dampak negatifnya antara lain: 1. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. 2. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. 3. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. 4. Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 5. Banyaknya produk dari perkembangan IPTEK yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. 6. Banyaknya kejahatan di dunia maya, cybercrime, mulai dari pembobolan rekening
sampai penipuan atau hacking ke server pemerintahan yang dapat merugikan banyak orang. 7. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 8. Timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. 9. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. 10. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktider, mayoritas, atau tirani minoritas. 11. Timbulnya vandalisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. 12. Tumbuhnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 13. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan peraturan politik. 14. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Penanganan dampak negatif. 1. Dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. 2. Memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan orang lain. 3. Menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan punya nilai pendidikannya. 4. Tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. 5. Mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. 6. Tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian karena akan memunculkan kesempatan bagi para orang jahat yang mengambil keuntungan dari hal tersebut. 7. Berinternetlah dengan sehat. Maksudnya yaitu berinternet sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dan jangan berlebihan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.